bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita berhutang kebaikan kepada Tuhan. Dengan demikian kelak Tuhan akan melunasi hutang kita dengan menganugerahi kita hidup kekal. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan atau memfitnah sesama kita yang lain, maka kita berhutang dosa. Ketika itu tidak diselesaikan, maka kelak hutang dosa itu akan menghantar kita menuju kebinasaan atau ke dalam neraka dengan api yang bernyala-nyala. Maka di masa prapaskah, masa tobat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita melakukan begitu banyak kebaikan atau perbuatan kasih, maka kebaikan atau kasih itu perlahan akan mengikis segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dengan demikian, kelak kita dihantar menuju sukacita abadi di surga. Menyadari bahwa masing-masing kita adalah orang berdosa, maka di masa tobat ini kita berjuang untuk memperbanyak perbuatan baik atau perbuatan kasih.